Dari pertama nyoblos ya, Iya. sudah dari pemantau dulu. Sebagai kalau divisi selimut ya bisa Iya. jadi kita juga kadang divisi kuku bak wadah. Intinya di situ ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi apa yang menjadi keraguan, apa yang menjadi dipertanyakan oleh peserta pemilu itu bisa kemudian terklarifikasi dalam proses penyelesaian sengketa. Setelah proses tahapan ya, setelah proses tahapan, besok kita nih sekarang dalam proses pemulihan dan pemulihan tenaga. Lentera demokrasi terus bersinar terang, hilang gelap gulita, bawa asa membentang di mata depan cerah, suara rakyat didengar, negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama podcast Cakrawala Kepemiluan, obrolan santai seputar pemilu yang informatif dan terpercaya. Oke, jadi podcast ini disediakan oleh KPU Purwakarta untuk menghadirkan pembicara yang kompeten untuk memberikan pengetahuan lebih bagi kita terkait pemilu dan demokrasi. Telah hadir bersama kita Ibu Ana Nursifa, Bu anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Ramadan ya? Iya. Lupa saya perkenalan dari agak canggung sebenarnya. Ya, perkenalan nama saya Ramadan, biasa dipanggil Rama, Ibu. Iya, Rama Sinta. Ya, nggak salah celutukannya Rama Sinta. Tadi kabar baik ya Ibu ya? Ya, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bu Ana Nursifa berkenan atas kunjungan yang luar biasa ke KPU Kabupaten Purwakarta. Mungkin untuk pertama-tama bisa perkenalan diri dulu Ibu kepada Sobat Calakan dan teman pemilih. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Calakan ya. Calakan ini apa tadi? Cakrawala Cakrawala Kepemiluan. Luar biasa namanya nih. Cocok Pak Rama dengan Calakan Cakrawala. Nama saya Ana Nursifa. Saya di KPU Provinsi Jawa Barat membidangi sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Ibu tadi kan menyebutkan posisi saat ini sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat ya Bu. Iya. Apa Ibu emang background-nya itu sudah di latar belakang hukum kah? Atau gimana? Ya, sebenarnya saya kalau secara akademis ya, Ya. saya ini orang manajemen. Oh, manajemen Ya, ekonomi manajemen ya. Tapi karena secara pengalaman kepemiluan, saya sebelumnya di KPU Kabupaten Garut di Divisi Hukum dan Pengawasan. Makanya sekarang saya di provinsi juga konsisten. Oh, Divisi Hukum dan Pengawasan. konsisten adalah kunci. Baik. Jadi tadi memang sebelumnya sudah berkecimpung di dunia pemilu dari KPU Kabupaten Garut. Sebelumnya saya sudah dalam dunia pemilu ya. Iya. Ini saya dulu sebelum di penyelenggara, saya pernah di pemantau di tahun 2004 Ya. di KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Lalu 2007 saya memulai karir di penyelenggara ini sebagai tim entry data KPU. KPU Kabupaten Garut. Iya. Tim entry data, kalau dulu sistemnya entry data gitu. Nah itu tahun 2007, baru 2011 saya mulai di penyelenggara tingkat kecamatan di PPK. 2 kali di PPK 2011 dan 2017-2018 ya waktu itu. Wow. Baru di KPU Kabupaten di tahun 2019. Berarti kalau kita tarik itu dari sebenarnya di dunia demokrasi dan pemilu udah dari 2004. Iya, 2004. 2004 udah 12 tahun sekarang. 22 tahun. 22 tahun. Luar biasa banget ini. Dari pertama nyoblos ya, Ya. sudah jadi pemantau dulu. Berarti emang tertarik gitu Bu, dari zaman dulu nih kan udah mengalami pasang surut, kebijakan pemilu,
Iya. Sampai sekarang itu memang ada ketertarikan khusus kan? Karena kan tadi disebut latar belakangnya manajemen ya. Iya, iya. Apa supaya bisa memanage nih ke pemilu di masyarakat? Jadi memang ada keterkaitan tetap ya antara Hmm. manajemen dengan pemilu karena penting sekali gitu. Ilmu manajemen itu dalam Iya. penyelenggaraan itu penting Oh sekali. iya. Seperti itu. Jadi tapi secara pribadi, secara person gitu, kemudian kenapa tertarik dengan pemilu ya? Karena kita bisa belajar ya bagaimana menata demokrasi gitu ya. Menjadi bagian ya, bukan hanya sebagai pemilih, tapi sebagai penyelenggara yang kemudian sama-sama ya menciptakan demokrasi yang bersih, yang bermartabat lah di negara ini walaupun baru dalam lingkup KPU provinsi. Oh, sudah dalam lingkup KPU provinsi. Kan baru sebuah pencapaian. Tadi Ibu bilang untuk posisi sebagai Ketua Divisi Hukum ya di KPU Jabar, bisa disebut nggak Bu? Kira-kira tuh gambarannya Iya. buat Sobat Calakan dan teman pemilih, fungsi dan tanggung jawab dari Divisi Hukum di KPU Jabar itu seperti apa? Ya. Jadi kalau merujuk pada PKPU Tata Kerja ya, Divisi Hukum ini punya beberapa tugas. Nah, ini yang pertama terkait dengan rancangan keputusan. Oh iya. Rancangan keputusan KPU, kalau KPU berdasar KPU provinsi di KPU provinsi gitu. Kalau untuk KPU kabupaten kota, rancangan keputusan KPU kabupaten kota. Lalu ada telaah hukum. Ya, jadi telaah hukum dan advokasi hukum itu sama tugas divisi hukum. Lalu dokumentasi dan publikasi hukum itu biasanya kita punya JDIH ya. Jadi itu apa Bu? Jaringan dokumentasi informasi hukum ya. gitu ya. Oke. Itu seluruh KPU baik itu di KPU RI sampai di kabupaten kota punya apa publikasi ya JDIH itu. Terus lalu pengawasan dan pengendalian internal. Nah, ini yang cukup menarik ya. Jadi divisi hukum, ketua divisi hukum ini yang punya label pengawasan ini divisi hukum. Punya label itu suka disangka seram nggak sih sama masyarakat pengawasan tuh? ya, karena pengawasan kita ini pengawasan internal. Oh. Ya. Jadi pengawasan internal itu bagaimana menjaga langkah lembaga ini harus sesuai dengan track. Artinya dalam langkah koridor yang tepat. Karena mau tidak mau lembaga kita ini, KPU ini semua pasti berlandaskan terkait terhadap aturan gitu. Iya. Jadi tidak bisa kita melangkah, kita melaksanakan tahapan ya di luar aturan yang sudah diberlakukan. Seperti itu. Lalu kita juga ada penyelesaian permasalahan hukum gitu. Nah, ini yang biasanya setelah proses tahapan yang divisi lain ini istirahat sejenak. Sedangkan Kita gas kerja. Kita mulai bekerja ini setelah proses proses pemilihan ya. Iya. Ini masuk dalam proses penyelesaian sengketa. Jadi kalau misalkan ada peserta pemilu yang mengajukan sengketa ya, misalkan ke Mahkamah Konstitusi, itu menjadi tugas bagian kita di divisi hukum untuk melakukan pendampingan dan lain sebagainya gitu. Jadi superhero itu. Ya, jadi sebagai kalau divisi selimut ya bisa jadi kita juga kadang divisi kumbah wadah. Apa tuh artinya? Jadi bagian membersihkan permasalahan. Tapi yang konsumsi sampai kinclong. Iya, nah itu. Jadi bagaimana sukses kita tanpa eksesi, ya, intinya di situ ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi apa yang menjadi keraguan, apa yang menjadi dipertanyakan oleh peserta pemilu itu bisa kemudian terklarifikasi dalam proses penyelesaian sengketa. Ditemukan titik terang. Titik terangnya. Jadi kalau misalkan ini dianggap bersalah kita penyelenggara, misalkan ada kekeliruan dan sebagainya, itu bisa kemudian pembuktiannya ada proses penyelesaian sengketa. Tapi bukan hanya tahapan pemilu, tapi di luar tahapan pemilu pun kita tetap melaksanakan tugas itu. Gitu. Tadi pengawasan internal itu termasuk ya? Iya, nah
Yang terakhir adalah kita punya tugas adalah di penanganan pelanggaran baik itu administratif ya atau etik atau kode perilaku. Jadi itu tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi kalau di tingkat provinsi penanganan pelanggaran etik itu untuk KPU kabupaten kota. Jadi kita kalau ada pelanggaran etik kita melakukan wasna, pengawasan internal. Jadi ada proses wasna ya, kemudian diklarifikasi apakah misalkan anggota KPU kabupaten kota tersebut betul melakukan pelanggaran etik ya atau tidak. Kalau melakukan pelanggaran etik kita akan merekomendasikan untuk kemudian disampaikan ke KPU RI. Yang akhirnya apakah itu ketika melakukan pelanggaran etik bisa jadi disanksi ya, misalkan sanksinya peringatan atau peringatan tertulis atau peringatan keras ya, atau pemberhentian sementara atau misalnya pemberhentian pada jabatan. Itu rekomendasi itu kita sampaikan ke KPU RI. Ini ya, prosesnya adalah proses wasnal. Kalau di KPU kabupaten kota, proses wasnal itu adalah untuk badan ad hoc. Jadi KPPS, PPS, PPK ya, yang kemudian dianggap melakukan pelanggaran etik itu kemudian diwasnal oleh KPU kabupaten kota, dan itu yang menjadi tugas tanggung jawabnya adalah yang memangku adalah Divisi Hukum dan Pengawasan. Di KPU Ya, dibantu oleh Divisi SDM. Oh ya. Tadi Ibu cerita panjang lebar, berarti berat banget ini ya. Banyak banget ini ternyata tugasnya. Tapi satu hal yang menurut Bu Ana ini yang paling jadi tantangan. Kan Ibu udah di kabupaten, udah pernah Kabupaten Garut, sekarang di Jabar udah 3 tahun ya Bu. Satu hal yang paling berat dari tugas Divisi Hukum dan Pengawasan itu apa Bu? Ya, di antara semua tugas ya, Ya. gitu. Ada yang paling berat di samping pengawasan internal ya, itu adalah penyelesaian sengketa. Oh. Karena jelas di penyelesaian sengketa itu menjadi wajah kita ya. Apakah kita benar melakukan proses tahapan ini atau ada kesalahan atau kekurangan, ini menjadi wajah kita ya, wajah lembaga, bahwa semua proses tahapan yang kita lalui mulai dari tingkat TPS ya, misalkan sampai tingkat provinsi, ini sudah bisa dipertanggungjawabkan dan dilalui dengan sesuai aturan hukum atau tidak gitu. Ini adalah pembuktian kita ini pada saat penyelesaian sengketa di tahapan ya, Oh, ya. saat tahapan. Soalnya emang kalau penyelesaian pelanggaran atau sengketa tuh kayak rasa it's time to shine gitu ya. On spotlightnya lagi di divisi hukum gitu. Jadi nggak boleh ada kesalahan lagi. Iya. Oke. Nah, ini tuh adalah selanjutnya nih ya, saya potong kasar aja deh. Iya. Buat yang lagi ramai, sebenarnya ramainya tuh udah lama. Cuma kita penasaran untuk pandangan dari Ibu Ana ini seperti apa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi pemilu yang itu putusan MK nomor 135 tahun 2024. Di situ kan disebutkan bahwa ada pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, itu sebenarnya itu seperti apa? Terus pandangan KPU Jabar terhadap putusan MK itu bagaimana? Iya. Ini memang ini menjadi topik ya yang sedang hangat-hangatnya ya. Karena nggak lama lagi, cuma setahun lagi kan kita memasuki tahapan. Iya. Yang kemudian ini menjadi tidak hanya menjadi pertanyaan di peserta pemilu ya. Penyelenggara pemilu juga banyak yang bertanya ya. Lalu apalagi masyarakat yang memang bertanya-tanya apa yang kemudian akan diterapkan di pemilu 2029 gitu. Nah, untuk pandangan saya pribadi ya, untuk di keputusan Mahkamah Konstitusi 135 ya, itu terkait dengan pemilu nasional dan pemilu lokal, memang ada pemisahan untuk pemilu nasional ini. Yakni pemilihannya kan untuk Pilpres, DPR dan DPD ya, itu pemilu nasional. Fokus pada agenda nasional gitu. Nah, lalu ada jarak yang kemudian di 2 atau 2,5 tahun lah ya. Ini kemudian untuk pemilu lokal. Pemilu lokal ini mulai dari DPRD provinsi, DPRD kabupaten, lalu gubernur dan pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah atau wali kota.
Nah, sejauh ini ya memang ini sudah eee, sudah diambil keputusan oleh Mahkamah Konstitusi yang artinya memang secara hukum ini, legal ya, secara hukum legal karena, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga tertinggi yang, putusannya memang, mengikat. Mengikat, Iya, harus mengikat dipatuhi. gitu, harus dipatuhi. Tapi kemudian kita sebagai lembaga, di mana kita sebagai, pelaksana ya, kalau KPU ini Iya. pelaksana gitu, kita masih menunggu karena Undang-Undang 7 2017 memang belum, ada perubahan ya, Mhm. belum perubahan. Jadi walaupun sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, kita masih tetap menunggu perubahan undang-undang, Mhm. apakah memang, sejalan Iya. perubahan undang-undang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya kalau sudah berupa Undang-Undang 7 2017 artinya disahkan oleh DPR, ya kita mau tidak mau harus melaksanakan itu, Iya. gitu. Nah, kalaupun menurut pandangan saya, kembali lagi, jadi, memang ada, sisi baiknya ya, yang kemudian, ketika ada pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal, yang di mana memang ini harapannya memang beban penyelenggara ini lebih ringan ya. Itu beban Bukan dipisah itu ya? karena dipisah, beban penyelenggara lebih ringan, jadi, eee, apa, mungkin pada saat rekapitulasi ya, Mhm. tidak terlalu banyak yang Oh iya. dibahas, 5 surat suara. surat suara ya, ada yang sampai hampir 1 bulan ya, kita rekap di kecamatan. Iya iya iya. Ini seperti Bekasi, Tambun Selatan dengan, Mhm. ribuan TPS di kecamatan ya. Iya. Ini orang lain sudah selesai, ini masih berlarut-larut ya, Iya. karena ada 5, pemilihan yang Iya. kemudian harus dibacakan, harus, satu-satu ya, Iya. diperhatikan sampai, memang, melahirkan di kecamatan yang bisa diterima oleh semua peserta pemilu, begitu. Jadi, ketika ada pemisahan seperti itu memang menjadi ringan, beban penyelenggara menjadi ringan. Begitupun untuk pemilih ya, untuk pemilih mungkin, ada sebuah focusing ya, fokus yang berbeda gitu. Ketika misalkan ini pemilu nasional nih gitu, orang fokus pada agenda-agenda nasional. Nah, ketika pemilu lokal ini berarti orang, fokus pada pembangunan, kelokalan, Daerah. kedaerahan. Jadi ada tema pemilu yang nanti kemudian berbeda. Biasanya nih kalau misalkan dari pemilu ke pemilu ketika disatukan gitu, semua agenda, pemilu lokal dengan nasional artinya, Mhm. disatukan, biasanya pemilih itu fokus hanya pada pilpres saja. Oh iya. Ya, tidak begitu memperhatikan apa yang menjadi visi misi Mhm. atau agenda-agenda pembangunan kedaerahan. Mhm. Biasanya fokus gitu Iya. malah gontok-gontokan misalnya kayak gitu. Jadi fokus ke pilpres Kan gitu. milih presiden aja udah bingung gitu kan Iya, pemilih. apalagi harus Iya. sampai ke DPRD kabupaten gitu. Jadi, kalau misalkan ada pemisahan ini orang bakal lebih fokus, apa nih visi misi untuk kedaerahan nih biasanya, Mhm. apa visi misi untuk agenda nasional ini jadi Iya. satu hal yang kemudian terpisahkan. Mhm. Jadi begitupun ketika di bilik suara, nih Mhm. pemilih datang ke bilik suara, dia tidak kemudian serta-merta jenuh gitu, Iya. harus milih 5 surat suara gitu, kemudian Dibukain, dibukain, ngelipetin. dilepetin gitu. Jadi terkadang hanya fokus pada pilpres saja, Iya. sisanya mereka nggak fokus milih mana gitu, Mhm mhm. gitu seperti itu. Jadi mungkin ada fokus yang berbeda ketika ada pemisahan bisa jadi seperti Iya. dan diharapkan juga memang dengan pemisahan, pemilu lokal dan nasional ini bisa kemudian, secara demokrasi ya, Mhm. masyarakat ini lebih lebih Lindungi. ya lebih terlindungi, lalu masyarakat ini lebih ada pendidikan demokrasinya lebih jalan lah gitu ya. Partisipasi Iya, aktif meningkat lebih juga. meningkat juga gitu karena ada kejenuhan ini bisa teratasi. Iya. Tapi di samping itu ya kita penyelenggara, apapun keputusan nanti yang diambil ya, Mhm. apapun perubahan Mhm. undang-undang karena kita pelaksana, kita Iya. menunggulah, Iya. menunggu aturan itu Iya. ya, menunggu aturan itu seperti apa kemudian diputuskannya. Iya. Berarti kita sekarang KPU lagi istirahat dulu, istirahat tapi siaga gitu ya? Kita kalau disebut istirahat ya, setelah proses tahapan ya, kita Mhm. setelah proses tahapan, justru kita sekarang dalam proses pemulihan dan, Mmm. eee, apa,
pemulihan tenaga ya. Pemulihan tenaga. Siap, Jadi kemarin kita sudah running ya, Iya. kita hari. Jadi kalau kerja biasanya dihitung hari kerja, kita juga udah hari kerja. Iya. Kalau dalam tahapan kita nih 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Iya. Kita harus siaga. Nah sekarang mungkin kita sudah memasuki di mana kita bekerja di hari kerja lah. Iya, Gitu. alhamdulillah. Sudah normal gitu. Tanggal udah ada yang merah. Ya, ada yang merah, sudah menikmati Sabtu Minggu gitu. Iya. Tapi memang itu proses kita memulihkan tenaga itu. Karena tidak panjang ya, tidak Iya. panjang. 2025 kemarin kita melalui proses pilkada. Kebetulan juga Jawa Barat kan memang ada PSU juga Iya. di Beberapa daerah. beberapa daerah ya, termasuk Jawa Barat. Artinya memang lebih panjang prosesnya. Di 2025 kemarin akhir kita 1 tahun, berarti 2 tahun ini kita Iya. memulihkan tenaga, mengumpulkan amunisi dalam hal ini nih Iya. kita merefresh otak, kita menambah ilmu dan lain sebagainya untuk mempersiapkan pemilu ke depan. Tahun depan udah gas lagi. Ya, Ya, gas lagi. gas lagi. Luar biasa. Ini emang ya kita sebagai pelaksana ya memang harus mengikuti dan menunggu aturan. Ya, regulasi apa yang nanti Dan kapanpun tuh aturan itu turun, kita Ya, harus siap. harus siap. Dan juga ternyata putusan MK 135 tadi tidak hanya bermanfaat dari sisi penyelenggara, tapi terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih supaya pemilih ini lebih fokus ya Iya. dalam penyelenggaraan pemilu baik itu nasional maupun lokal. Oke, kalau kita ngomongin pemilu selanjutnya nih, tahun 2029. Dan kalau tahapan pemilu tuh berarti tahun depan udah ya, Bu ya? Tahun depan sudah. Kira-kira tuh persiapan apa aja nih yang udah dilaksanakan oleh KPU Jabar? Iya. Jadi KPU Jabar ini kita pembenahan secara internal ya. Di internal kita sudah mulai melakukan pembenahan ya, baik itu pembenahan secara sisi sumber daya manusia ya di internal maupun pembenahan secara eh, struktur dan lain sebagainya, itu sudah melakukan pembenahan di KPU Provinsi Jawa Barat. Juga memang kita juga tetap melaksanakan 3 agenda penting nasional ya, fokus agenda penting nasional, yakni terkait dengan pembaharuan data pemilih. Jadi ini tetap kita perbaharui bersama KPU kabupaten kota ya untuk data pemilih, lalu tetap melakukan pendidikan pemilih. Jadi pendidikan pemilih ini ya selalu saja ada agenda Iya. ke provinsi ini, ke SMA SMA ya, ke pendidikan pemilih pemula ya dan lain sebagainya. Ini kita tetap melakukan itu karena mau tidak mau pemilih pemula yang sekarang nanti akan menjadi pemilih ya, Iya. itu harus kemudian secara pengetahuan, secara pemahaman demokrasi ya, pemahaman politik, mereka harus belajar gitu. Jadi Iya. kita fokus di situ. Dan agenda nasional yang ketiga ini tentang sistem informasi ya, itu fokusnya ke sana. Jadi semua pembenahan ini walaupun terpusat secara nasional, kita mengikuti arahan nasional ya, seperti apa kita juga di daerah, di provinsi ya, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya ya dibilang istirahat juga tidak ya, karena Siaga. siaga. Pemulihan dan siaga. Oke. Berarti tadi ya sudah banyak persiapan yang dilakukan dan walaupun ini masa 6 tahapan, ada agenda-agenda nasional yang juga dilaksanakan oleh KPU Jabar dan tentunya juga dukungan dari KPU kabupaten kota juga ya Bu ya. Ini buat agenda-agenda nasional tersebut. Nah ini mungkin terakhir nih Bu. Sebentar lagi udah selesai. Ada pesan khusus untuk sobat calakan dan teman pemilih dalam podcast kali ini untuk sekalian menutup, mungkin bisa disampaikan. Kan khusus ya. Kan umum bisa. Iya. Ini untuk sobat calakan ya di KPU Purwakarta, di lingkungan ya Kabupaten. Kabupaten Purwakarta ya, teman-teman semua yang tengah memilih di 2024 ataupun memang yang akan menjadi pemilih ya di nanti 2024
2009 ya. Eee, Proses, pemilihan ini adalah satu proses demokrasi ya secara nasional yang menjadi kita nih sebagai pemilih punya tanggung jawab terhadap bagaimana keberlangsungan negeri ini, bangsa ini ya. Andil teman-teman dalam proses demokrasi menjadi sangat penting ya untuk, pembenahan bangsa ke depan dan, teman-teman juga ya mulai ya karena sekarang di era media sosial yang begitu begitu pesat ya perkembangannya ya, apapun pun, informasi itu harus kemudian difilter ya, ada filterisasi untuk informasi, karena tidak semua informasi yang kita baca, yang informasi yang kita dengar, itu seluruhnya adalah sebuah kebenaran. Jadi artinya teman-teman sudah harus bisa memisahkan mana ini informasi yang benar dan mana yang hoax gitu. Nah itu kita sebagai KPU bagian penyelenggara yang kami juga melakukan perang terhadap hoax ya. Itu teman-teman harus cerdas ya menerima informasi, cerdas membaca berita, cerdas menerima masukan dari manapun, jangan sampai ya informasi yang kita dapat ini hoax dan kemudian merugikan kita sebagai bagian dari bangsa ini gitu ya. Seperti itu. Luar biasa. Itu dia tadi pesan dari Ibu Ana Nursifa, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat. Nah, Sobat Calakan tadi bisa didengar ya pesan-pesannya, kemudian banyak sekali informasi yang kita peroleh nih dari obrolan singkat kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Ana Ya, sama-sama Farama. sudah mau mampir ke KPU Kabupaten Purwakarta, podcast Calakan juga. Apapun. Enggak. Sudah menanti-nanti sebenarnya dari lama. Siap-siap. Semoga nanti kita bisa tatap muka lagi ya di kesempatan lain di Calakan lagi. Terima kasih banyak Ibu Ana. Ya, sudah sama. Terima kasih Parama dan seluruh jajaran podcast. Ya, Calakan. Oke, Sobat Calakan, itu dia perbincangan kita dengan Ibu Ana Nursifa. Jangan lupa untuk diikuti sosial media KPU Kabupaten Purwakarta, kemudian sosial media dan akun resmi dari KPU Provinsi Jawa Barat. Kemudian subscribe juga channel YouTube kita. Sampai ketemu kembali di episode podcast Calakan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.